Sudah lebih dari 2 tahun kehidupan para sopir bis antar kota dalam provinsi yang biasa melayani rute dari Terminal Tangkoko di Kota Bitung menuju Terminal Pal 2 di Kota Manado maupun sebaliknya semakin terpuruk. Ini disebabkan akibat pandemi coronavirus. Namun dari penelusuran kami dan hasil perbincangan dengan sejumlah sopir, ternyata bukan hanya akibat pandemi sehingga penumpang semakin berkurang. Hadirnya kendaraan pribadi yang digunakan memuat penumpang umum yang mereka sebut mobil kaca gelap ini atau taksi gelap menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah penumpang yang melewati Terminal Tangkoko ataupun sebaliknya. Pengawasan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara juga tidak pernah dilakukan. Ini menurut keterangan dari sejumlah sopir. Informasi terakhir, pada saat pandemi melanda, jumlah penumpang yang kian menurun dan muatan setiap bis hanya 50%, sehingga penumpang pun dibebankan membayar 2 kursi untuk 1 penumpang. Seperti apa kebijakan ini? Seperti apa aturan ini? Kami mencoba menelusuri lebih dalam dengan menemui sejumlah sopir, mewawancarai para penumpang, serta meminta tanggapan Kepala Terminal Tangkoko, Kota Bitung. Pak siapa Pak? Hart. Sudah berapa tahun Pak jadi sopir AKDP ini? Untuk rute Bitung Manado? Sekitar 15 tahun. 15 tahun. Nah, semenjak 15 tahun, serentang waktu 15 tahun ini, Pak Hart sudah berapa kali ada kenaikan tarif rute Manado Bitung ini? Dari waktu dulu dari 6.600 baru 10.000. Nah, itu dia bertahan lama. Stagnan sampai hari ini? 10.000 itu? Enggak. Sekarang kan sudah 20 cara kan. Jadi pakai tanpa dua. Sampai hari ini Pak selama 15 tahun jadi sopir AKDP baru 1 kali kenaikan tarif. Iya. 10.000 itu tarifnya masih masuk di akal atau masih cukup untuk sekali jalan Pak atau bagaimana? Kalau 10.000 itu Jauh ya? taksi gelap itu yang tidak ada pengawasan. Kan pernah dulu orang yang tangani sendiri, orang sopir. Tapi ya tidak guna. Tetap masih banyak. Iya. Di Bitung masih banyak juga taksi gelap. Banyak. Jadi ini mempengaruhi jumlah penumpang. Pengaruh sekali. Tinggal mengawasi saja nih. Minta dan supaya penumpang diarahkan ke terminal yang sudah ada. Jangan menggunakan taksi gelap. Iya. Persoalannya kan penumpang mencari kenyamanan Pak. Mereka mau cepat terus mencari kenyamanan. Nah, apakah itu bisa disediakan oleh AKDP? Oh, bisa. Oke. Karena kendaraan semua yang ada di Bitung Manado semuanya sudah bagus ya. Sudah bagus semua. Oke. Si sopir bis antar kota dalam provinsi sekarang ini sudah seperti apa kondisinya? Ya memang Pak, itu selama Covid ini memang penumpang menurun sama sekali. Dan kebanyakan sekarang penumpang yang sekarang ini dia suka yang biasa ini yang 14 orang ini. Nah, termasuk cepat dan terlalu pegawai begitu. Karena kalau sempat terlalu mau full, mau tidak mau DP jam tak undur, jadi lama begitu. Nah,
satu hari itu bisa berapa rate dari Bitung ke Manado? Berapa kali? Cuma satu kali. Satu minggu satu kali itu mengangkut itu. Satu minggu satu kali? Iya. Karena oto banyak, cuma ini oto banyak. Oto banyak, penumpang kurang. Penumpang kurang, iya, menurun sekali ini selama ada Covid ini. Nah, selain pengaruh COVID, ada pengaruh lainnya yang bikin penumpang bis ini turun. Ya, rupa taksasi gelap begitu. Yang mengangkut penumpang di luar, enggak ya kan dari Lembek kemari kan, dorong sudah tembus sini. Karena taksi gelap, dorong saudara di sana. Begitu. Begitu pun dari Manado kemari. Taksi gelap juga ada. Yang kencang yang ngawasi. Begitu. Ini pengawasan. Pak, so berapa tahun jadi sopir ini? Aduh, kalau 10 tahun so lama, Pak. Mulai dari Mapalu sana, ada 30 tahun ada mungkin. Suara 30 tahun? Iya, dari Mapalu sana. Dengan Pak siapa? Daeng. Ya panggil-panggil Daeng. Daeng, ya. Nah, Pak, pendapatan kalau mau dihitung satu bulan, Pak, pendapatan berapa? Iya, tergantung dari pengangkut, Pak. Kalau satu minggu satu kali, cuma kalau dia restoran cuma 100, kesan 100, cuma berapa itu kalau satu bulan? Jadi sekali ngangkut ke sana itu 15 orang? Iya, 14 orang. 14 orang. Nah, Berarti store ke yang punya bis berapa? ada 100, 120, begitu. Berarti, Dia uang kan cuma jumlahnya kan 250. ya sekali jalan 250. Untuk minyak, Hmm. dan itu setoran begitu. Dan ya, Tidak sampai 100 dong, Pak? ya. Nggak sampai 100 dalam sekali jalan Bapak pendapatan? Iya, gajinya sampai 100 gaji. 90. Dan itu tidak setiap hari? Ini setiap hari. Ini setiap minggu. Kenapa Pak Daeng masih bertahan di Ya, sopir? rasanya pekerjaan lain yang dari dulunya cuma ini. Atau pemberlakuan tarif satu orang dua kursi, Ibu setuju itu? Atau Ibu pernah alami itu bayar dua kursi untuk sendiri? Atau seperti apa? Iya, kalau menurut kita lebih nyaman yang sekarang ini yang dua kursi satu orang. Dua kursi satu orang. Artinya lebih privasinya lebih terjaga begitu? Iya, apalagi kan dengan situasi corona kan begini, lebih nyaman, lebih kondusif lah ke penumpang lah. Apalagi mau mencegah corona, menurut kita lebih bagus begitu. Lebih bagus ya, tidak berdesak-desakan juga. Ya sama-sama begitu kan. Dua kursi satu orang. Kan boleh dijangkau oleh kode harga. 20.000 ya? Iya, boleh dijangkau. Menurut kita sih kan, tahu yang penumpang lain. Oh iya, siap. Dengan Ibu siapa, Bu? Anak. Oh iya, makasih Bu Ana. Saya minta tanggapannya terkait Ibu biasa naik bis ke Manado? Sering? Bayar berapa? 20.000. Tapi pakai dua kursi. Ibu lebih rasa nyaman itu atau dua orang atau sendiri? Lebih nyaman dua orang. Sekarang kalau Ibu misalnya dikasih pilihan, Ibu sendiri apa dua orang di situ tapi bayar 10.000 atau bayar 20.000 tapi di sebelahnya kosong? Ya 20.000 dua orang. Lebih baik 20.000 tapi pakai dua kursi itu daripada sendiri tapi 10.000 tapi dua orang. Lebih nyaman. Kasih Bu.
Ini memang semenjak Covid diwajibkan muat setengah penumpang, setengah dalam jumlah penumpang dalam 30 muat setengah. Itu memang diwajibkan untuk muat setengah. Jadi itu bukan kebijakan saya, bukan. Memang itu surat edaran dari pusat untuk setiap Iya, kendaraan masih ada sampai ini. transportasi umum. Iya, setelah itu Seperti dia itu. naik, setelah 50 dia naik 75. Tetapi setelah bulan lalu saya coba untuk mau bikin, saya kan ada tahapan, bikin 20 penumpang. Banyak penumpang yang nak mau. Artinya Masih banyak penumpang yang nak mau. artinya mereka masih lebih nyaman duduk sendiri dia mesti iya. dengan membayar 2 kursi itu. Ya. Jadi Ya, artinya- kecuali dia umpamanya familinya sebelah. Contoh maksudnya mama dengan anak. Silakan duduk sama-sama. Tapi kalau biasanya penumpang yang tidak saling kenal, biasanya sudah enggan. nggak mau. Biasanya ini masalah kewenangan, Pak. Di subkota itu kewenangannya angkutan kota. Untuk AKDP itu kewenangannya ke Pak Gub. Jadi delegasinya ke dinas di Sulut. Iya. Kalau yang akap itu kewenangan saya, kewenangan pusat. Balai. Ya. Jadi untuk sosialisasi untuk masalah angkutan AKDP, silakan kita undang yang punya wewenang. Artinya Nah, dia lebih tahu sebab masalah di jalan itu banyak sekali, Pak. Yang tidak dapat petugas tidak seakan-akan tidak ada pengawasan di lapangan. Toh contohnya Manado Tomon, Manado Nano itu sudah mau mati anggotanya sebab tidak ada pengawasan. Kita di Bitung Manado ini lagi bagus-bagusnya. Toh kita tolonglah, jangan cuma lihat sepihak. Toh banyak sekali masalah yang ada di lapangan. jadi Pak sebagai kepala terminal menghimbau seperti apa ini baik terhadap penumpang maupun terhadap sopir AKDP ini. Maksudnya kan saya sudah coba, tapi kalau memang ini kan mesti sosialisasikan ke penumpang atau enggak, contoh di Palua, di Bitung, di Tanggopo Bitung, tentunya dinas yang punya wewenang, dinas yang ada kompetensi Berkompeten untuk wilayah itu. sosialisasikan ke pengemudi dan penumpang. Oke. Baik Pak Abdi, makasih banyak.